akan menjelaskan tentang tugas akhir rekayasa perangkat lunak saya. Baiklah, kita masuk ke slide berikutnya. Latar belakang dalam ekonomi pertanian, hasil usaha tani, hasil panen atau sangat sering disingkat hasil saja, adalah besaran yang menggambarkan banyaknya produk panen usaha tani yang diperoleh dalam suatu luasan lahan dalam suatu siklus produksi. Satuan hasil biasanya adalah bobot massa per satuan luas, seperti kilogram per hektar atau kuintal atau per hektar dan ton per hektar. Rumusan masalah. Bagaimana menganalisis perancangan sistem perhitungan hasil panen di sebuah perusahaan? Batasan masalahnya adalah 1. Aplikasi dapat dijalankan apabila aplikasi bersambung dengan internet. 2. Sistem perangkat lunak dibangun dengan menggunakan bahasa Python dengan HTML. Ketiga, sistem yang dibuat hanya untuk melakukan perhitungan hasil panen saja. Secara otomatis hasilnya dimasukkan ke dalam web. 4. Ruang lingkup aplikasi hanya tujuan tugas akhir adalah merancang dan membangun aplikasi sistem perhitungan hasil panen. 2. Memudahkan melakukan pemantauan pendapatan dalam setahun. 3. Menampilkan data terbaru tentang perkembangan pendapatan perusahaan. Tinjauan pustaka. Menurut Andika Saputra dan Yuli Astuti 2018, dalam jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Struktur HTML terhadap Ranking Search Engine Search Page, Hypertext Markup Language atau disebut dengan HTML adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan struktur halaman web. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah bagaimana cara untuk meningkatkan posisi sebuah website di dalam hasil pencarian di Google. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa perbedaan struktur HTML dalam sebuah halaman website membawa pengaruh terhadap ranking SERP Google Search Engine. Landasan teori dari tugas akhir ini adalah pertama, sawit. Sawit merupakan salah satu tanaman primadona karena dapat menjadi penghasil minyak atau CPU, corn palm oil, sebagai penyumbang devisa negara. 2. Analisis. Analisis yaitu proses untuk menentukan kelemahan dan kelebihan suatu sistem dan mencari asal dari permasalahan yang terjadi selanjutnya. 3. Perancangan. Perancangan adalah langkah pertama dalam fase mengembangkan rekayasa produk atau sistem. 4. Perancangan database. Perancangan basis data atau database merupakan langkah untuk menentukan basis data yang diharapkan dalam mewakili seluruh kebutuhan pengguna. 5. Website adalah sebuah kumpulan halaman internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan sehingga dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser menggunakan browser URL. Yang berikutnya adalah analisis sistem lama. Kinerjanya masih menggunakan sistem manual, yaitu dengan menggunakan pencatatan menggunakan kertas dan masih ditulis secara manual. Informasi yang didapat, data yang disajikan adalah data staf buruh waktu yang terdiri dari tanggal dan bulan dan tahun. Ekonomi, karena masih menggunakan sistem manual, banyak kertas yang digunakan. Apabila ketika data ada yang salah dimasukkan, maka laporan harus diulang dan akan memakan banyak biaya untuk membeli kertas. Ketiga, kontrol. Pengendaliannya, data yang disediakan sering dimanipulasi agar bisa mendapatkan target. Yang keempat, keefisiensi. Data yang dimasukkan terkadang tidak sesuai dengan sehingga sering terjadi kesalahan dan harus disesuaikan ulang dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikannya. Ini adalah analisis sistem baru. Kinerja. Dengan menggunakan sistem perhitungan otomatis, maka kesalahan dalam perhitungan dapat diminimalisir. Kedua, informasi yang didapat adalah nama staf, nama buruh, jumlah buah atau buruh per buruh, hasil panen per hari, per bulan, per minggu, dan pendapatan per hari, per minggu, dan per bulan. Ekonomi dapat mengurangi biaya pengiriman data dan mengurangi biaya dalam membeli kertas untuk menulis data dan laporan.
kontrol atau pengendalian. Sistem baru ini dapat mengurangi kecurangan dan data yang disajikan akurat dan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Efisiensi, dengan menggunakan sistem yang baru ini, maka semua pencatatan dapat dipersingkat dan lebih akurat dan efisiensi lagi. Berikut adalah flowchart sistem lama. Seperti yang kita lihat. Ini berikutnya adalah flowchart sistem baru. Oke, yang berikutnya analisis kebutuhan antarmuka atau interface. Sistem yang dibuat bersifat responsif, mengikuti perangkat yang digunakan, sehingga mudah digunakan perangkat manapun. Sistem akan menampilkan deskripsi hasil pertanian dan perkebunan milik petani. Sistem akan menampilkan indeks jumlah buah sawit di tingkat petani. Sistem yang dibangun akan mempunyai antarmuka yang familiar dan mudah digunakan bagi pengguna. Kesimpulannya, perancangan yang dibuat sudah cukup dirasa penulis karena sudah sesuai dengan yang diinginkan. Saran untuk kedepannya diharapkan lebih menyempurnakan sistem yang dibuat dan penyempurnaan perancangan sistem yang telah dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman ke depannya. Sekian dan terima kasih.